anak kecil, karena anak kecil akan saya jadikan sebagai pengikut saya, pengikut yang akan meneruskan saya ke depan, agar orang yang akan menjadikan saya tumbal tidak ingat. Setiap hari kita tidak lepas dari kejadian-kejadian di luar nalar akal kita. Hal-hal yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan memang ada. Hanya saja bangsa kita tidak bisa melihat bangsa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita tidak lepas dari kejadian-kejadian di luar akal nalar kita. Hal-hal yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan memang ada. Pada video kali ini, kami, tim Arjuna, akan menelusuri Sungai Sindupraja untuk mengungkap di balik misteri apa yang sebenarnya terjadi. Di sungai ini mengaliri 3 wilayah, yaitu Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Tepatnya di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, yang konon katanya setiap tahun banyak memakan korban jiwa. Ada yang mengatakan hal-hal misterius itu terjadi semenjak ada proyek tanggul penyangga air di aliran Sungai Sindupraja ini. Sungai Sindupraja ini memang sangat menarik untuk diungkap. Salah satunya ada satu pohon yang sudah ratusan tahun yang konon katanya tidak bisa ditebang oleh siapapun, termasuk oleh proyek tanggul Sungai Sindupraja itu sendiri. Kami dan tim juga akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik pohon yang sudah ratusan tahun masih kokoh berdiri di samping Sungai Sindupraja itu. Mitos lain di pusat keramaian di Desa Gunung Sari, tepatnya di Jembatan Talang Gunung Sari, juga menyimpan rahasia misterius, yaitu konon katanya ada sebuah kerajaan besar yang perlu diungkap kebenarannya. Dan di sini juga menyimpan misteri. Tepatnya di samping Sungai Sindupraja, yang konon katanya di jalan raya ini banyak memakan korban tiap tahunnya. Hal tersebut membuat kami dan tim Arjuna penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan ingin mengungkap misteri di jalan samping Pertamina ini. Kami dan tim akan memediasi untuk mengungkap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terulang dan tidak memakan korban lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Arjuna Was pada malam hari ini mau mediasi atau mengungkap misteri yang ada di Sungai Sindupraja ini. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu warga masyarakat yang berada di pinggir Sungai Sindupraja ini. Mangga Pak, perkenalkan, apa namanya Pak? Nama saya Bapak Khalid. Kami dari tim Arjuna Was mau menanyakan mengenai seputar tentang Sungai Sindupraja ini. Ya. Jadi yang kami mau tanyakan, apakah benar di Sungai Sindupraja ini sering memakan korban? Ya, betul Pak. Setiap tahunnya sepanjang sungai ini ada pengeringan. Ya, setelah pengeringan datanglah banjir. Setiap tahunnya itu selalu makan korban dari daerah, ya nggak tentu sih, dari daerah saya atau daerah tangga sebelah atau daerah sana. Ya pokoknya setiap daerah itu pasti ada lah setiap tahunnya itu korban jiwa yang tenggelam itu ya. Iya. Nah, mengenai jalan raya sendiri tuh yang sering ada kecelakaan apa tuh, mengenai hal itu Bapak tahu nggak itu? Seperti iya. apa gitu? Setahu saya itu yang sering di daerah Krapiakan sana
biasa tikungan tuh yang selekat di situ. Terus di daerah Pertamina ada jembatan. Terus baru saja tadi sore itu ada kecelakaan tabrakan. Ya lumayan parah sih di daerah Bojong, pas depan Alfamart perempatan itu loh. Nah, terus mengenai itu sendiri Pak, kami lihat ada pohon doyong tuh. Tahu nggak itu mengenai sejarahnya atau misterinya gitu? Iya betul Pak, di daerah perbatasan saya itu pas daerah perbatasan antara Gunung Sari dengan Mondan, Blok Talang di situ. Konon katanya pas ada pelebaran kali Sinduk Raja itu pohon itu tuh namanya pohon elok itu nggak bisa dirobohkan oleh bekok, oleh alat berat, sehingga dilewat pas di situ tuh. Nggak tahu itu tuh apakah kerajaan bangsa Jin atau bangsa lainnya, itu saya nggak tahu. Jadi istilahnya tuh sampai sekarang tuh belum ada itu ya, belum ada yang berani mencoba untuk menebang atau memotong pohon itu ya. Iya, sampai sekarang belum ada yang berani dan masih terus tegak di sebelah sana, tempatnya di perbatasan Sari dan Bojong. Akhirnya kami dari tim Arjuna Was bertanya tentang seputar Sungai Sinduk Raja ini cukup sekian Pak, dan kami ucapkan terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Baik, kami tim dari Arjuna Was akan melakukan mediasi untuk mengungkap misteri apa yang terjadi di Sungai Sinduk Raja ini. Bisa jawab salam saya? Enggak. Ngomong apa kalian? Ngomong apa? Assalamualaikum. Gak paham bahasa kalian, gak paham. Saya tidak punya maksud apa-apa, hanya ngobrol. Bisa diajak dialog? Saya sudah nunggu kalian dari tadi. Oh ya. Jadi Kalian sudah mengusik saya. bisa langsung dijawab. Saya mau tahu dulu, apa niat kalian ke sini? Saya hanya niat ingin tahu ada sejarah apa. Kalian punya niat yang nggak benar. Siapa? Saya nggak suka. Siapa yang nggak ingin? Ada orang yang punya niat menantang saya di sini. Nggak ada. Salah satu dari kalian ada yang menantang saya. Sudah, kalau begitu yang penting jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apa? Apa kan? Saya hanya ingin tahu kenapa di sungai ini setiap tahun terjadi banyak korban. Apakah itu ulah dari Anda? Itu tugas dari saya. Tugas dari siapa? Tugas yang diberikan pada saya. Kenapa bisanya begitu? Karena manusia adalah musuh saya. Apa salah mereka? Ada yang telah mengotori daerah saya. Di mana daerah Anda? Semua ini adalah wilayah saya. Sejalur Sungai Sinduk Raja. Ya. Apa yang pernah dilakukan oleh manusia? Yang dianggap salah apa? Manusia banyak yang kotor, banyak yang telah mengotori. Jadi banyak kejadian tenggelam itu apakah ulah dari Anda? Itu adalah tugas saya. Bisa dijelaskan lebih rinci di mana aja yang pernah dilakukan? Banyak. Setiap daerah, sepanjang daerah sini itu adalah banyak korban. Mulai dari anak kecil yang saya suka tuh. Anak kecil. Karena anak kecil akan saya jadikan sebagai pengikut saya, pengikut yang akan meneruskan saya ke depan. Mereka akan tinggal dengan bangsa saya. Mereka akan hidup dengan saya. Itu adalah tugas saya, mencari banyak bangsa untuk dijadikan sebagai tumbal dan dijadikan pengikut di kerajaan saya.
Kalau mengenai kecelakaan di jalan, itulah Anda juga. Ya, itu adalah perintah dari saya. Semua jenis kecelakaan yang terjadi di daerah sini itu adalah ulah saya sendiri. Saya tidak akan pernah puas, akan terus haus dengan darah manusia. Jadi ada nggak solusi perdamaian Tidak ada. biar Anda ini berhenti mengganggu? Ini adalah tugas saya, tidak boleh. Tidak ada yang bisa menentang. Tidak ada yang bisa melarang saya. Kenapa Anda sangat dendam sekali sama manusia? Itu adalah sebagian daripada tipu muslihat setan. Setan akan selalu mengintai manusia kapanpun, dimanapun. Terutama bagi orang-orang yang selalu berbuat zina, selalu berbuat kotor. Itu akan menjadi mangsa bagiku. Mangsa-mangsa Anda tertentu atau siapapun bisa? Siapapun, tapi tertentu adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang punya jiwa bengis. Dia akan dijadikan sebagai pengikut saya. Jadi kalau saya menawarkan solusi damai bisa ditanggapi? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang kami. Kalian di sini juga akan ada yang menjadi korban. Lihatkan saja nanti. Yang ada, yang hadir di sini, entah itu keluarganya sudah saya incar. Ya kalau begitu berarti Anda ngajak ribut. Saya tidak takut dengan kalian. Bangsa saya lebih kuat. Bangsa saya lebih hebat daripada kalian. Sebentar. Kalian semua hanya manusia biasa. Pada saat ada kalimat yang ada di sini akan diincar, itu saya sudah mulai nggak terima. Saya tidak habis pikir. Saya dari awal ngajak damai. Dari awal juga saya menantang kalian. Sebentar. Dari awal saya hanya ngajak damai. Tapi kok ada bahasa ancaman. Sehingga saya tidak terima kalau begitu. Itu yang saya harapkan. Silahkan kalian keluarkan semuanya. Saya juga mengeluarkan semua yang ada di sini. Ya. Mana patih saya? Keluar. Bantu untuk menuntaskan orang-orang ini. Mereka orang-orang biadab. Mereka orang-orang yang akan mengganggu bangsa kita. Cukup. Saya cuma satu. Saya merasa tidak terima pada saat saya ngajak damai, tapi Anda justru mengancam. Jadi kalau ancaman itu masih berlanjut, maka saya tidak akan diam. Tapi itu baru pemanasan. Kalau Anda menarik omongan tadi, maka saya tidak akan melanjutkan. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan apa yang kamu omongkan. Yang penting saya melaksanakan tugas saya. Jadi ceritanya kita tetap mau damai. Saya datang baik-baik, hanya sekedar ingin mengungkap. Saya tidak mau mengusik apa yang sudah Anda lakukan. Saya tidak mau mengusik itu. Cuma hanya sekedar ingin tahu. Kau sekarang udah tahu apa yang saya inginkan. Iya. Tapi saya merasa tidak terima pada saat Anda ada ancaman begitu. Salah satu dari kalian ada yang wangi. Ya, Ya. itu adalah yang wangi yang saya incar. Tubuhnya itu membuat saya ingin. Ini lebih wangi. Bisa dilihat?
Ini lebih wangi. Sudah jelas? Ya. Ya. Sudah. Jadi Anda tidak mau diajak damai? Malam Jumat Kliwon Ya. adalah waktunya saya mencari bangsa. Jumat Kliwon kapan? Besok. Oh iya. Malam Jumat Kliwon waktunya saya mencari darah manusia. Darah yang akan saya jadikan kurban. Darah yang akan saya buat sebagai makanan. Jadi sekarang begini. Itu pekerjaan Anda, silahkan. Saya tidak mau mengusik. Tapi ingat, kalau di antara orang yang hadir atau saudaranya orang yang hadir ada yang Anda usik, saya akan kejar sampai kapan. Masih banyak orang yang di sini. Semua orang yang ada di daerah sini itu menjadi incaran saya. Jadi sebelum kita tadi melakukan perkenalan, Anda sudah tahu saya siapa? Ya. Sudah Dari tahu? kemarin saya sudah menunggu kalian datang ke sini. Karena semenjak kalian punya niat, terutama ketika kamu mencoba menyelidiki daerah saya sudah merasakan apa yang kamu inginkan. Dari situlah saya merasa dan membawa semua anggota saya agar berkumpul di tempat ini. Ya. Mengenai pohon yang itu tidak bisa ditebang, itu kenapa tuh? Itu salah satu kerajaan dari daerah saya. Oh, markas Anda di mana emang? Tempat Anda? Tidak boleh ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu, akan menjadi kelemahan bagi diri saya. Yang pasti semua kejadian yang ada di daerah sini itu adalah berdasarkan perintah saya. Boleh tahu Anda namanya siapa? Ya, nama saya Ki Surya. Ya sudah. Pedagang-pedagang di sini orang katanya sering bangkrut gara-gara Anda, benar? Bukan. Saya hanya mencari tumbal. Saya hanya mencari mangsa untuk dijadikan anak buah saya. Emang mangsanya per tahun harus berapa tumbalnya? 7 orang. Setiap tahun 7 orang. Di bulan-bulan tertentu atau bebas? Ya, bulan tertentu. Dan besok adalah waktu saya untuk mencari, dan sudah ada yang sudah bisa menjadi incaran saya. Kenapa Anda begitu yakin sudah ada incarannya? Karena saya bisa mengatur, karena saya bisa memposisikan kegiatan keseharian setiap manusia yang ada di daerah sini. Apakah termasuk jalan yang di tikungan di daerah Gerabagan itu pula bangsa kalian? Bukan. Itu ada di daerah yang lain, kerajaan tersendiri. Asal kalian tahu, sungguhnya di sepanjang daerah sini itu terdapat banyak kerajaan-kerajaan iblis, kerajaan-kerajaan setan yang mempunyai misi sendiri-sendiri. Ada yang mengincar anak kecil, ada yang mencintar bayi, ada yang mengincar orang-orang yang sedang hamil. Itu akan dijadikan sebagai tumbal. Kalau di jalan Pertamina yang sering banget kecelakaan, pula Anda apa bukan? Ya. Kalau itu perintah saya. Emang batas wilayah itu sampai daerah mana? Dari ujung sana hingga perbatasan daerah sana, itu adalah wilayah saya. Memang bagaimana Anda kok bisa orang bisa kecelakaan disebabkan karena Anda? Caranya bagaimana? Saya utus anak buah saya
agar orang yang akan menjadikan saya tumbal tidak ingat apa-apa. Dia akan menuruti semua apa yang dia katakan. Anak buah saya katakan untuk mengikuti jalan setapak, dia akan mengikutinya sampai dia tidak sadar diri kalau dia sedang diintai, sedang diintai nyawanya. Mereka tidak akan sadar kalau dirinya sedang diincar. Sedari rumah, sudah didatangi oleh anak buah saya. Sampai dia punya kehendak ingin berenang, ada yang melewati jalan sehingga dia tidak sadar kalau di belakangnya ada mas. Kalau misalkan orang-orang yang rajin ibadah atau misalkan dalam melakukan perjalanan dia menyebut asma Allah, Anda bisa nggak menjadikan dia korban? Gampang. Yang saya susah itu adalah orang-orang yang punya keimanan. Karena banyak orang yang kelihatan dia ahli ibadah, dia ahli orang yang tekun ibadah, tapi dia imannya kurang. Karena yang saya takuti adalah keimanan seseorang yang menentukan, sulit untuk dijadikan mangsa. Anda tahu di jembatan Talang itu tempat Anda bukan? Itu adalah persinggahan saya yang kedua. Jembatan sana itu adalah tempat persinggahan saya. Tempat di sana menjadi tempat ketika saya mengecek setiap daerah-daerah yang harus saya kuasai. Semuanya sudah hadir di sini. Masuk semuanya masuk. Masukkan semua. Masuk semuanya masuk. Lawan mereka, lawan orang-orang yang suka mengusik pribadian kita. Lawan mereka, lawan mereka. Nah, sekarang begini, tujuan saya sudah jelas. Ya, teman. Sudah tahu. Jadi sekarang lawan. Anda semua keluar. Ya, kita pemimpin aja. Dan jangan selesaikan semuanya. Hai, jangan kau suka. Allahu Akbar. Lara temennya kena, aduh. Larakang, awak larakang, aduh. Aduh larakang, aduh rakuat kang. Cabuti kang. Astagfirullahaladzim. Kami dan tim Arjuna tidak ada sedikit pun untuk mengganggu bangsa mereka. Setelah melakukan mediasi, tiba-tiba salah satu tim kami Takut kepada Allah. kerasukan. Saya udah kelihatan dari hati kamu. Mau kamu kurang. Kamu menonton saya. Terima kasih sudah mengingatkan. Video ini hanya untuk mengungkap mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kami dari tim Arjunawas tadi sudah melakukan mediasi untuk mengungkap misteri yang ada di Sungai Sinduk Raja ini. Dan kesimpulannya, jangan mempercayai 100% atau sepenuhnya kepada bangsa jin, karena ketentuan baik dan buruknya mutlak hanyalah milik Allah. Adapun untuk warga masyarakat yang ada di pinggiran Sungai Sinduk Raja ini, untuk lebih meningkatkan iman, karena hanya dengan imanlah kita bisa terbentengi dari bangsa jin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami dan tim Arjunawas undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.